Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang bergabung via online di live streaming YouTube kita di GPDI Geraha Anugerah di tempat ini. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada, kita boleh sampai saat ini. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu menopangkan. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan kami mau selalu memuji nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami lewati, boleh kami lalui dalam hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang ajaib, karena kasih setia-Mu Tuhan, itulah yang boleh membawa kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pada hari ini Tuhan, kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan, Kudus sucikan kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada juga, baik yang ada di tempat ini, yang menyaksikan via online dimanapun berada Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang selalu menghiburkan kami, Engkau yang selalu menguatkan kami lewat pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berkarakter Kristus seperti Engkau Tuhan. Kami boleh sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini Tuhan, sehingga semuanya kami kembalikan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Siap mau bersorak bagi nama Tuhan. Ya, kita angkat pujian kita yang berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia, mari kita sembah namanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau lewat pujian kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan mengajarkan kami, yang akan menguatkan kembali iman kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkaulah pribadi yang mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
kita dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami ada, kami sehat, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami di sepanjang siang ini. Apa yang menjadi aktivitas kami, pekerjaan kami ya Tuhan, biar berhasil dan selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu akan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu biar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Haleluya ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Sukacita yang besar kita boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan ya. Puji-pujian, nyanyian yang kita nyanyikan itu menggambarkan kerinduan kita ya. Dikatakan seperti rusa yang rindu aliran air sungainya Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang cinta. Cinta itu dikonotasikan dengan hal yang positif, adalah satu gairah, kerinduan ya. Kalau kita mencintai sesuatu, waduh kayaknya apapun apapun yang diinginkan terus didorong gitu dengan keinginan dan motivasi, pengen ketemu gitu ya. Kayaknya malam minggunya pengen panjang misalnya kalau dulu kita masih bermuda ria ya. Selalu pengennya ketemu malam minggu, tapi ini pun boleh kita bawa semangatnya sampai hari ini. Jangan luntur, jangan berkurang. Ya, tetap kita cinta keluarga, cinta kepada istri, suami, anak-anak, terutama juga cinta kita kepada Tuhan. Minggu lalu saya berbicara mengenai tentang siapakah manusia ya, kita sudah dengar. Nah sekarang juga ada pertanyaan lagi dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya beri tema, saya beri judul siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan ya. Mazmur pasal 24 maaf ya. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat 10. Tidak mengapa kita baca bersama-sama. Ya, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ya, puji Tuhan. Saudara bisa lihat di layar, bahkan juga saudara bisa buka Alkitab saudara. Mazmur pasal yang ke-24 ya. Sudah mendapatkannya? Amin. Saya baca yang ganjil dulu. Saudara baca ayat yang kedua, selanjutnya saya ayat yang ketiga, saudara ayat 4 dan seterusnya. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Ayat 1 pasal 24, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat silakan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang keenam. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ayat yang ketujuh, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 8.
Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Silakan ayat 10. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan Mazmur pasal 23, pasal 24 dan 25 itu menceritakan Raja Daud tentang siapa Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 23 digambarkan di sana adalah Tuhan atau Allah sebagai gembala. Maka dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan seterusnya. Di dalam Mazmur pasal 24 ini Tuhan digambarkan seperti Raja kemuliaan. Tadi ya, siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan jaya perkasa, Tuhan yang menciptakan segala isinya. Dialah Allah kemuliaan. Ya, di ayat yang ke-1 dikatakan 24, Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Dialah yang diam di dalamnya. Dialah yang mendasarkan laut, Dia mendasarkan sungai, ya segala isinya, gunung-gunung, ya yang berdiam diri, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Dan di dalam pemazmur ini Raja Daud mengingatkan kita pagi hari ini di ayat yang ke-23 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke dalam gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiam diri di tempat kudus? Jadi satu pertanyaan, ya, siapa yang boleh menghampiri Raja kemuliaan itu? Siapa yang bisa dapat menghampirinya? Dia yang mempunyai segala-galanya. Ya, kalau di dalam hukum dunia, kalau mau ketemu sama bos harus appointment, betul? Harus buat janji, harus telepon dulu, kirim surat dulu, apalagi kirim WA dulu, bos saya mau ketemu gitu ya. Nggak sembarangan bisa ketemu, ada waktu-waktunya tertentu. Mau ketemu dokter aja juga sama ya, harus ada janjian dulu, ketemu dulu, jam berapa, waktunya appointment dulu. Ada yang lewat aplikasi dan lain sebagainya. Mau ketemu, apalagi mau ketemu Bapak Presiden, nggak mungkin bisa segampang itu kita bisa ketemu. Kapan aja, pakai semau-maunya kita, nggak bisa, harus appointment. Dan ketika kita pun ya mau bertemu pimpinan kita, tentu harus kita dengan rasa hormat. Rasa hormatnya apa? Ya, kalau tentara mau siap ketemu, siap komandan, selamat pagi komandan. Kan begitu. Nggak bisa ngadep komandannya, hai komandan, kan nggak bisa begitu, kecuali di luar, begitu ya. Tapi di dalam harus penuh dengan hormat. Begitu juga Raja Daud, ya, dia meneladani bagaimana kebesaran dan keagungannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia penuh dengan hormat, dia bertanya, dia nggak asal-asalan mau berkata, Tuhan, begitu ya. Kadang-kadang kan sekarang orang gampang ya, bilang berkata, saya sudah ngomong sama Tuhan, ya saya sudah berbicara sama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Raja Daud dengan penuh hormat, ya, siapakah Tuhan yang dapat masuk ke dalam gunung kemuliaannya Allah, ya. Dengan kata lain, tidak semuanya orang yang bisa dapat menghampiri gunung kemuliaannya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus adanya. Amin. Dia adalah Allah yang kudus. Ya, dia tidak bisa sembarangan dihampiri. Tidak bisa orang tertentu yang bisa menghampirinya. Ya, kalau kita ngelihat sedikit, kita lari dalam Keluaran pasal yang ketiga, slide-nya kalau nggak salah ada. Keluaran pasal yang ketiga, bagaimana Musa, ya dia bertemu dengan Tuhan itu bukan dengan kemauannya Musa juga gitu ya. Tetapi yang mau saya tekankan tidak sembarangan. Ya, Musa ketika bertemu dengan Tuhan dikatakan di sana, hai Musa. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia mengembarakan kambing domba Jitro, mertuanya Imam Median. Sekali ketika ia menghampiri kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah dia kemana? Gunung Allah, yaitu Gunung
Horeb. Perhatikan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala dan tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa melihat yang hebat itu. Mengapa ia tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Jawabnya, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Ya, apalagi dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus, gunung yang kudus, tempat yang kudus. Dengan kata lain tidak sembarangan. Seorang Musa saja kalau enggak Tuhan yang menghampiri atau kita sendiri yang mau berjumpa dengan Tuhan, itu tidak mudah, tidak gampang, ya, tertentu. Ya, kita saja mau dipanggil bos aja kadang-kadang kita deg-degan. Kenapa? Pasti ada salah nih dipanggil bos. Tapi kalau akhir tahun dipanggil bos biasanya dapat bonus, ya. Kalau dipanggil bos di lagi hari lebaran, THR-an dapat gitu ya. Tapi kalau lagi nggak musim-musimnya dipanggil sama bos, dipanggil, jantung rasanya mau copot gitu ya. Kenapa? Karena kita nih ada salah nih pasti begitu ya. Ada masalah nih kita nih. Wah, ini ada problem nih ya. Ada masalah nih ya. Tapi ada juga orang yang sering dekat dengan bosnya. Ya, kebetulan saya cukup dekat dengan pimpinan saya gitu ya. Cukup dekat sekali, cukup akrab. Pagi saya harus sudah datang ngobrol dan lain sebagainya. Ada untungnya, ada buruknya juga. Jangan salah, dekat sama pimpinan atau dekat sama bos begitu ya. Kadang-kadang dekatnya gampang. Wah, gampang nih. Kadang-kadang suka orang bilang, titip dong besok naikin gaji saya misalnya. Titip dong saya begini. Emang saya jasa titip apa? Tiki JNE yang titip-titipan. Emang seakan-akan dekat sama si bos ya. Tapi kalau si bos lagi marah, kita juga dekat dengan semprotannya, kan begitu. Ya kan, cepat bener kan gitu. Nggak pakai besok, hari itu juga, detik itu juga. Nah, tapi kita melihat lagi, kita selidikin bagaimana Raja Daud ini, dia punya kerinduan, dia bertanya siapakah yang dapat dalam kerajaan masuk dalam gunungnya Tuhan. Siapa yang bisa dekat dengan hadiratnya? Ya, dia bertanya. Ternyata tidak semua orang yang mendapat kesempatan untuk menghampiri Tuhan. Ya, tidak semua orang yang dapat diberikan kesempatan untuk menghampiri gunungnya Tuhan. Saudara baca, perhatikan. Yuk kita lihat lagi. Pasal 24 ayat yang keempat. Tadi kita sudah baca. Yuk kita baca siap sama-sama. Jawabannya ada di sana. 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak dan satu lagi deh ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima Nah, kuncinya nih. Ya, jadi tidak saja kita cukup dengan percaya. Ya, benar kita percaya sama Tuhan. Ya, Ibrani katakan ya di pasal yang keempat kalau tidak salah. Dikatakan bahwa dengan penuh keberanian kita menghadap takhta sucinya. Dia kata karena imam besar yaitu Yesus Kristus sudah membawa darahnya untuk naik ke surga. Kalau nggak salah ada di dalam slide-nya, Jel. Coba kamu lihat. Itu dikatakan di sana. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung memelihara langit dan bumi yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman. Benar ayat ini dinyatakan bahwa dengan keberanian percaya kita kepada Yesus. Tetapi tidak simpel begitu saja, seakan-akan ayat ini bertolak belakang, tentu tidak. Tapi ada maksud yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur pasal 4 ayat 24 ayat yang 4 adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan itu berbicara tentang perbuatan. Kita bekerja pakai tangan. Kalau pakai kaki untuk berjalan, betul? Kalau mau pakai, kecuali memang kita nggak punya tangan pasti pakai kaki. Tangan berbicara tentang perbuatan, tindakan.
hati yang murni itu berbicara tentang iman percaya kita. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Tetapi kita tidak hanya cukup percaya sama Tuhan, tetapi tindakan kita, perbuatan kita, tangan kita ini harus bersih. Bukan selalu cuci tangan pakai sabun, antiseptik dan lain sebagainya. Bukan, tetapi yang tidak menyerahkan dirinya pada penipu. Menyerahkan dirinya kepada sumpah palsu dikatakan. Ya. Tidak menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi Allah inginkan benar kita diberi kepercayaan untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita juga bagian kita, tangan kita harus bersih. Katakan amin. Perbuatan kita, tindakan kita, bicara kita, semuanya itu harus mencerminkan Kristus Yesus dalam hidupan kita. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, ya, kita menjadi teladan mendorong orang lain, ya, supaya orang lain itu bisa senantiasa boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kenapa dikatakan murni dan suci hatinya? Kita percaya bahwa Tuhan kita tadi katakan Tuhan yang kudus, ya. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru dikatakan Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan di sana, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kalau nggak salah ada. Sebab aku kudus. Kuduslah sebab Tuhan adalah kudus, ya. Ini kayaknya adalahnya kelebihan kali nggak? Oh iya, kelebihan. Ya, kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Ya, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan kita bertobat, kita terima Yesus, kita dipisahkan dari dunia, dari dosa kita ditebus sehingga kita boleh menerima keselamatan. Kita boleh menerima anugerah Tuhan. Ya, kita bisa hidup lagi tidak seperti dunia, tetapi hidup kita ini boleh hidup yang sudah disucikan, ditahirkan. Tapi karena dosa, setiap hari yang kita hadapi dunia yang penuh dengan dosa ini membuat kadar hati kita, kadar rohani kita ini bisa berubah. Ya, sumbernya dari mana? Dia katakan tadi adalah hati. Ya, hati kita ini adalah sumbernya. Makanya Amsal pasal yang keempat, saya kayaknya nggak catat. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan sana, coba bisa ada yang bantu baca. Peliharalah, coba Amsal 4 ayat 23. Bisa ada yang bisa bantu saya? Amsal 4 ayat 23. Ya. Jadi hati kita ini harus dijaga. Hati kita ini harus dipelihara. Kalau hatinya bermasalah, timbul penyakit. Sakit hati, apalagi iri hati, apalagi banyak lah ya, yang ada hati-hatinya tadi itu ya. Ya. Ini sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, ya. Karena dari hati ini Alkitab katakan timbul berbagai macam keinginan. Ya, keinginan yang jahat, keinginan yang baik, itu semua timbulnya dalam hati, ya. Di dalam medis pun kita tahu bahwa hati ini adalah organ yang vital. Hati ini fungsinya, saya cari baca sebentar di Google gitu ya. Hati ini fungsinya menawarkan dan menetralisir racun. Nah, kalau hatinya saja sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, makanya tubuhnya itu biasanya sakit apa? Leukemia ya. Ya kan? Dia udah nggak bisa menangkal racun lagi. Tubuhnya penuh dengan racun, penuhnya nggak bisa ditangkal lagi. Karena yang kita makan ini belum tentu makanan yang baik loh. Pasti ada makanan yang tidak baik. Nah, Allah itu luar biasa. Dia ciptakan tubuh kita ini dengan segala macam apapun, penangkal racun, ya kan, menambah darah, ya kan, memompa jantung kita dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita jaga,
perlu kita perhatikan bagaimana hati kita itu harus yang bersih katanya, harus yang murni, harus yang dikatakan tadi murni hatinya, bersih hatinya, ya, supaya kita bisa masuk menghadap takhta kemuliaan Tuhan, ya. Dengan demikian, kalau kita bisa menjaga, membersihkan, memelihara hati kita, kita percaya Tuhan itu sangat senang akan perbuatan kita. Amin. Dia sangat senang akan kita. Bukan hanya kita rindu mencari Tuhan, tetapi Tuhan juga percaya kita bahwa Dia pun rindu dekat dengan kita. Makanya ada lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Allah tuh ingin rindu dekat dengan kita. Kalau Allah saja ingin rindu dekat dengan kita, bagaimana dengan kita? Itu umat-umatnya. Tapi nggak hanya sekedar bisa dekat begitu saja, tapi kita harus pelihara hati kita tadi. Kita jaga hati kita ini, kita kuasai hati kita ini, sehingga kalau hati sudah dikuasai, pikiran itu mudah dikontrol. Nah, kalau hati nggak bisa dikuasai, pikiran lebih-lebih, gitu ya. Apalagi tindakan dan perbuatan kita. Alkitab juga menjelaskan kalau hati kita bermasalah, ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu akan sulit, ya, akan sulit untuk bisa Tuhan dengar, ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Bersihkan segala dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud pun pernah berkata di dalam Mazmur pasal 51, coba kita buka, saya kayaknya nggak ada. Mazmur pasal 51, Tuhan bawa kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. 51 ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya kan? Raja Daud katakan, jadikanlah hatiku ini tahir. Ya, perbaharuilah batinku di dalam roh yang teguh, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Supaya kita ini bisa bebas untuk datang menghampiri Tuhan. Kita bebas berdoa kepada Tuhan. Ya, boleh saya simpulkan dengan sederhana dalam Mazmur pasal 24 ayat yang keempat. Siapakah yang dapat masuk dalam ke gunungnya Tuhan? Dialah yang hatinya atau imannya dekat dengan Tuhan dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi datang ke ibadah ke gereja itu bukan hanya rutinitas, tapi kita coba mengoreksi diri kita. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana hati kita, apakah hati kita ini sudah benar-benar, ya, dekat dengan Tuhan, hati kita ini benar-benar sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu yang harus ditanamkan. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan dengan pakaian baju yang bagus, benar bagus sekali. Saya setuju, kita menghadap Tuhan itu tidak harus menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, yang sopan, ya. Kita ketemu bos saja sopan gitu ya. Walaupun gereja seperti ini, saya lihat jemaat Tuhan pakai bajunya rapi-rapi. Ya, walaupun kemarin kita juga kedatangan tamu, lumpur-lumpur masuk ke sini. Tapi kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, Tuhan pun akan melihat, akan menghampiri kita. Seperti ada anak yang terhilang. Ketika dilihat dari kejauhan, anak yang sudah lama tidak berjumpa karena dia dosa, karena dia merasa bersalah, ya, dia kembali ke rumah bapaknya dengan keinginan, dengan usaha dan upayanya, ya, belum sampai di rumah. Dari jauh bapaknya sudah melihat, dengan penuh kerinduan dia samperin anaknya, dia peluk.
Ya, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Kalau kita penuh kerinduan, hati yang hancur, hati yang terbuka sama Tuhan, membuka hati kita lebar-lebar, tanah yang baik, saya yakin percaya Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan melihat kita. Amin. Ya, dikatakan dia Allah yang di tempat yang maha tinggi, dia juga adalah Allah yang ada dalam hati yang remuk dan rendah hati. Amin. Dia Allah yang peduli, karena dia bukan lihat bagian luarnya, tetapi Tuhan lihat bagian dalam kita. Itu apa? Hati kita ini yang perlu dijaga dan dipelihara. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita perhatikan bagian-bagian yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-24 tadi. Ya, Mazmur 24 tadi ayat yang ketiga. Coba kita ngelihat ayat yang kelima. Ya, menjadi kunci berkatnya. Mazmur 24 ayat yang kelima. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Ada berkat loh yang dari Tuhan, bukan berkat manusia. Kalau berkat manusia mah bisa luntur gitu ya, bisa kemakan zaman ya, bisa habis. Tapi kalau berkat dari Tuhan tidak akan habis. Apa itu berkat Tuhan yang paling penting? Keselamatan. Amin. Kita bisa hidup itu juga berkat Tuhan. Nafas yang tidak pernah bisa dihitung oleh manusia, ukuran manusia. Manusia kasih duit 20 ribu, 50, 1 juta, 1 miliar akan habis, ludes. Ya gara-gara banyak duit, makan enak, mau diar, gitu kan? Nggak bisa lagi ketahan. Semalam saya lewat Bintaro, saya bilang di sini makanan enak-enak, di depannya ada rumah sakit. Jadi kalau habis makan, kejep-kejep langsung masuk rumah sakit. Ya, jadi memang demikian. Makanya kalau berkat Tuhan itu tidak membuat kita menjadi sakit. Berkat Tuhan itu membuat kita sehat dan kuat. Membuat kita bisa tetap bertahan, membuat kita tetap maju di dalam Tuhan. Ya, jadi ada berkat orang-orang yang hatinya murni, hatinya suci, hatinya bersih, yang ditahirkan oleh Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Keselamatan yang dari Tuhan. Hidup ini dalam kehidupan kita Tuhan pelihara. Meskipun kita harus meninggalkan dunia ini, tapi Tuhan tetap pelihara. Karena Tuhan mencintai kita. Ya, berharga kematian orang yang dikasihinya. Sampai kita mati pun Tuhan masih memperhatikan. Ya. Perhatikannya gimana Om? Tuhan menyiapkan satu tempat loh di surga. Ya, amin. Dia menyediakan tempat yang kekal, kehidupan yang kekal. Dan kita patut bersyukur, kita ini orang-orang pilihan Tuhan yang menerima berkat keselamatan. Bukan hanya di dunia, tapi keselamatan sampai di surga nanti. Tetap jaga hati kita, tetap pelihara kehidupan kita. 2 ayat terakhir, kita buka dalam kitab Ibrani dulu ya. Kita buka kitab Ibrani, saya kayaknya nggak nyatet Jel. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ntar saya buka dulu ya. Ayat yang 19. 20, 21, 22. Perhatikan pembacaan firman. Saudara sudah dapat? Ya, habis ini 1 ayat terakhir ya. Siap-siap pemain musik. Singer juga siap. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Tadi saya katakan dengan percaya iman. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus adalah jalan yang membuka kita masuk ke dalam pintu surga. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Amin. Dan keyakinan iman yang
teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya, puji Tuhan ya. Dengan tulus ikhlas ke gereja, dengan tulus ikhlas berdoa, dengan tulus ikhlas bekerja, dengan tulus ikhlas, apalagi melayani dengan tulus ikhlas. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Bukan hanya dengan iman, betul iman percaya. Semua orang juga beriman, di luar sini banyak orang iman. Apakah hatinya tulus? Ikhlas? Apakah kita dengan perbuatan yang bersih hati kita? Ini berbeda ya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau konsisten menjaga, memelihara hati, iman kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan saya ya. Kalau ada suara ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan, terus ada suara yang mengingatkan saudara, kamu salah, kamu dosa, tapi kita terusin, itu artinya kita sudah tidak lagi hati yang dekat dengan Tuhan. Kita sudah dosa itu loh. Tapi kalau kita melanggar gitu ya, misalnya satu jalan, itu letter S loh, jangan berhenti gitu misalnya. Terus kita jalan. Tuhan ingatkan. Tuh, terima kasih sama Tuhan. Artinya kita memelihara dan menjaga hati kita ya, dengan konsisten terus jaga, memiliki hati yang rindu kepada Tuhan, menjadi suka dengan Tuhan. Terakhir, disiplinkan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Coba ayat-ayat terakhir aja, satu terakhir 6:33 kalau nggak salah. Terakhir, paling terakhir. Terus satu lagi, ada nggak? Nggak masuk ya. Injil Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah. yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, kau layakkanku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan sembahku bagimu Allah yang mulia. Haleluya, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir di hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidup.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Alir memulihkan hidupku. Sungguh besar. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidup. Amin. Amin. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya. Dan haleluya. 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 Oleh kuasa dan terima kasih Yesus. Terima kasih sama Tuhan. Katakan yes, terima kasih Tuhan. Kami boleh menghampiri takhta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pak Edi pimpin kita di dalam doa. Pak Karman ya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang Haleluya. tiada henti-hentinya kami mengucap Terima syukur kasih ya Tuhan, Yesus. buat kebaikan Haleluya. Tuhan. Pada kesempatan ini kami kembali mengucap syukur Engkau telah memberkati kami lewat kebaikan firman-Mu. ya Amin. Bapa. Haleluya. Kami telah dengar, kami telah menerima kebenaran Haleluya firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. untuk memperingatkan kami kembali ya Tuhan. Haleluya. Betapa kudusnya Engkau, Terima bahkan Engkau membasuh kami ya Bapa, Haleluya. untuk membersihkan segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk menguatkan kami dalam melakukannya ya Bapa. Terima kasih hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk kebenaran firman-Mu, yang telah menyampaikannya kepada kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong untuk terus menguatkan hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami serahkan dalam kami serahkan dalam tangan kasih-Mu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menjalankan korban persembahan. Nah, sekarang Pak Edi pimpin kita dalam doa untuk persembahan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan lewat transfer atau melalui amplop dan korban persembahan segera dijalankan. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan memberikan sebagian dari berkat firman, berkat yang telah berikan kepada kami ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Kami siap memberikan dengan sukacita dan dalam damai hati yang sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi dulu lagu Begitu Besar Kasih Allah pada kita, diberkati anak cucunya di mana-mana. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin, haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
Sudah diberkati Tuhan? Amin. Haleluya ya. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih buat hamba-hambanya, anak-anaknya yang sudah mengambil bagian ibadah hari ini. Baik pemain pujian, singer, pemain musik, juga semuanya yang terlibat antar jemput doa ya. Begitu besar kasih Tuhan buat kita ya. Dan juga bersyukur kemarin hari Kamis tepatnya ada berita duka cita ya. Yang pertama adalah mamah dari Pak David, Ibu almarhum Inawati, suaminya Pak Mulyono yang dipanggil Tuhan di hari Kamis. Dan hari Sabtu kemarin sudah disemayamkan di tempat peristirahatan yang terakhir di kota Tegal ya, Tegal Bahari itu ya bilangnya. Jadi saya bersama rombongan ke sana dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Salamnya sudah saya sampaikan dari jemaat buat keluarga, supaya keluarga yang ditinggalkan ya diberi kekuatan dan diberi penghiburan dari Allah Roh Kudus ya. Dan semuanya cuaca cerah ya, kami pun perjalanan juga luar biasa, gantian boleh tiba dengan selamat, pulang pun dengan selamat ya, karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan juga ada berita duka tadi pagi, ada 2 berita duka juga. Siapa namanya, Pak Edi? Isinya Pak Pran, Bu Popi ya. Ya, Bu Popi yang penyanyi, pelatih sangkor kita. Bu Popi mendahului kita pagi ini ya Pak ya. Pagi ini ya, kebetulan memang beberapa hari yang lalu minta bantu doa karena sakit harus dioperasi. Saya kurang paham detailnya, tapi kita berdoa Tuhan punya rencana yang terbaik, teladan yang baik yang Tuhan sudah berikan buat keluarga, yaitu dia boleh menjadi pelatih kur. Si tante itu setahu saya juga suara 2 apa suara 3. Kalau kita kan suaranya nggak jelas kayak kadang-kadang, tapi dia punya suara bagus gitu ya, 2, 3 dur segala macam. Masih ingat ya? Nah itu dia, supaya jadi Bapak Ibu ingat ya dengan latihannya beliau. Biar kita doakan. Di mana belum tahu ya, di rumah yang sini berarti ya. Oke, baik, nanti tolong info di grup ya. Dan juga tadi malam atau kemarin yang subuh juga apanya Bu Lia, cihunya Bu Lia, istri dari Pak David, juga tadi pagi dipanggil Tuhan ya. Kita berdoa buat keluarga dan buat orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, biar kiranya apa yang sudah dia perbuat, yang dia pertahankan, namanya apa? Iman kepada Tuhan, dan janji Tuhan dia akan bersama-sama di surga sampai nanti kita ketemu lagi di surga ya, bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasih. Itu saja. Minggu depan kita akan kembali di tempat ini beribadah seperti biasa. Kita mulai jam 9 dan latihan kita lakukan hari Sabtu jam 7 malam, sekaligus kita doa bersama doa pelayan. Itu saja, tidak ada lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Jaga tetap protokol kesehatan saudara supaya kita tetap hidup sehat. Jadi kalau ngomong kita bicara kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan kalau kita ketemu orang atau kita bercerita ya bukan hanya kebaikan. Gimana sekarang? Waduh, saya hari-hari ini dokter yang ahli jantung di mana ya? Gitu. Ini bukan cerita kebaikan Tuhan, cari dokter nih. Dokter yang jago operasi di mana ya? Coba kita cerita, wah makan capcay Puyong Hai enak, capcay kuah, capcay goreng enak, kan gitu. Enak-enak lah supaya hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Bangkit berdiri, perhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang yang percaya, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan
burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara. Amin. Tuhan terimakan Tuhan bekerja. Apalagi kita, oh sayangannya. Tuhan pelihara, Amin, haleluya. Tuhan sediakan. Sama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur, saat bersyukur. Sekali lagi, saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang membersihkan hati dan pikiran kami. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan hari ini kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sudah tahirkan kami. Tuhan sudah layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghampiri takhta kudus-Mu, menghampiri gunungnya Allah, sehingga kami boleh terima berkat-berkat dari Tuhan, berkat keselamatan, berkat yang Allah sudah berikan dalam hidupan kami. Saat kami perlu Tuhan, Tuhan tahu. Saat kami meminta, Tuhan dengar. Saat kami percaya, Tuhan bekerja. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kiranya berkat yang kami terima hari ini kami bawa dan kami pegang teguh. Kami tetap terus jalani firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dengan ikhlas kami lakukannya Tuhan, bukan dengan paksaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan keluarga kami, jemaat Tuhan yang dikasihi GPDI Graha Anugerah. Kami berdoa Tuhan buat Pak David, di mana kemarin beberapa hari yang lalu mamanya dipanggil Tuhan. Mama dari Mita, mertua dari Ibu Lia. Tuhan Yesus, kami berdoa, hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka Tuhan. Toma Pak Mulyono Tuhan dalam menjadi bapak rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak-anak, biar keluarga ini tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak salah. Tuhan itu punya rencana yang ajaib dan luar biasa. Dan kami percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan pelihara keluarga ini, ikat keluarga ini dengan tali kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini tetap bersinar, keluarga ini tetap melayani dan cinta akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Om Max, yang mana istrinya, informasi yang kami dapat hari ini Bu Popi dipanggil Tuhan mendahului kami. Banyak kenangan yang kami ingat tentang ibu dan keluarga ini yang terus membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Salah satunya melatih KUR. Hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan iman Om Max Tuhan. Anak-anaknya, mantu dan cucunya pun diberikan kekuatan dan penghiburan. Kami percaya rancangan-Mu rancangan damai sejahtera yang akan menjadi bagian dalam keluarga Om Max yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Lia yang mendapat informasi ibunya mendahului juga dipanggil Tuhan. Banyak hal-hal yang mungkin membuat Bu Lia menjadi sedih, menjadi hatinya mulai Tuhan
hamba-Mu percaya hari ini firman-Mu sudah meneguhkan kami bagaimana Tuhan akan memberi kekuatan buat Ibu Lia. Ibu Lia tetap cinta Tuhan, menjadi pendamping suami, mengurus anak-anak, dan tetap setia kepadamu. Dan keluarga yang ditinggalkan semuanya pun mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Sertai perjalanan Pak David bersama anaknya, Ibu Lia juga dari kota Tegal menuju Jakarta. Tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu, tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun yang hadir pada pagi hari ini, kami merasa sukacita yang besar karena firman-Mu sudah ditaburkan, memberi kami kekuatan dan memberi kami jawaban, perubahan yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, apapun yang mereka hadapi, apapun mereka Tuhan kerjakan, Tuhan berkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri turun tangan dan campur tangan, memimpin, menjaga, melindungi umat-umat-Mu Tuhan. Dan menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka dalam berjalan kaki, mengendarai mobil, mengendarai motor, di sekolah, di rumah, di kantor, Tuhan jaga seperti biji mata-Mu. Karena kami adalah umat-umat-Mu yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami mau kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala apapun yang mencoba mengganggu, merusak rumah tangga umat-umat-Mu, merusak pekerjaan kami, merusak pelayanan kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna adanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah gereja-Mu tempat di mana kami beribadah, hamba-hamba Tuhan yang mendukung, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan berkati. Apapun yang kami doakan, biar tempat ini boleh diisi oleh jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan firman-Mu. Kami percaya La Verde, Serpong Pak, Jelupang, Tangsel diberkati Tuhan. Pemerintahan kami, Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kepandaian, kesehatan. Tuhan lindungi negara kami. Tuhan tutup bungkus negara kami. Walaupun bergejolak, banyak gejolak yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai negara dan bangsa kami. Tuhan menyertai umat-umat Tuhan yang ada, yang terus berdoa buat negara kami, yang terus berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga gereja Tuhan, pelayanan pekabaran Injil di segala pelosok Indonesia boleh tersebar luas. Keselamatan sudah datang dari Yesus Kristus, dan itu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tabiskan akhiri ibadah kami penuh ucapan syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus akan mengikat saudara, menjaga saudara, melindungi saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.